Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Peggy Yolanda dari Prodi Manajemen Pajak dengan NIM 18233 dari Prodi Manajemen Pajak. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang etika dalam bidang perpajakan. Yang pertama adalah etika dalam bidang perpajakan. Ketika etika itu dikaitkan dengan perpajakan, maka akan banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya. Bahkan bisa dikatakan semua pihak ada di dalamnya. Secara subjektif, seluruh warga negara adalah wajib pajak. Dengan demikian, artinya etika perpajakan ini wajib dimiliki, dimengerti, dan diamalkan oleh setiap individu, seperti halnya etika berpakaian dan sebagainya. Yang kedua adalah kode etik pegawai dan bina pajak. Kode etik pegawai DJP adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang mengikat pegawai DJP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan sehari-hari. Dengan kode etik, segenap jajaran DJP dituntut untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan melaksanakan tugas sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik atau good governance. Keberhasilan pelaksanaan kode etik tidak hanya bergantung pada badan atau unit yang berwenang mengawasi kode etik, tetapi juga ditentukan oleh faktor seperti pengawasan melekat dan keteladanan dari atasan dan tanggung jawab seluruh pegawai DJP. Oleh karena itu, pegawai diharapkan memiliki inisiatif untuk menjaga agar kode etik dapat dipatuhi, antara lain dengan saling mengingatkan sesama pegawai, berkonsultasi dengan atasan, atau melaporkan apabila terjadi pelanggaran kode etik di lingkungan kerja masing-masing. Yang ketiga, tanggung jawab akuntan pajak. Tanggung jawab utama praktisi pajak adalah sistem pajak. Suatu sistem pajak yang baik dan kuat harus terdiri dari entitas administrasi pajak, kongres, administrasi, dan komunitas praktisi. Selain itu, ketika secara umum menyetujui bahwa praktisi pajak mempunyai kewajiban atas kemampuan, loyalitas, dan keberhasilan klien, hal ini disebut juga tanggung jawab potensi atas sistem pajak yang baik. Tanggung jawab praktisi pajak yang terakhir adalah pentingnya pervasif atau peresapan. Dalam hubungan antara praktisi dan klien yang normal, kedua tanggung jawab dikenali dan dilaksanakan. Namun situasi ini sulit. Dalam beberapa situasi, praktisi diperlukan untuk memutuskan kewajiban yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa kewajiban atas sistem pajak yang tertinggi praktisi pajak membantu dalam mengatur hukum pajak dengan jujur dan adil dalam pelayanan dan pengembangan kepercayaan klien adalah integritas dan kepatuhan terhadap sistem pajak. Yang keempat adalah etika akuntan pajak. Beberapa statement on responsibilities in tax practice diantaranya adalah yang pertama, posisi pengembalian pajak. Statement ini menetapkan standar masa depan yang diterapkan untuk anggota ketika merekomendasikan tingkat pengembalian pajak dan menyiapkan atau menandatangani surat pembayaran pajak. Yang kedua, jawaban pertanyaan atas pengembalian. Statement ini menetapkan standar yang bisa diterapkan untuk anggota ketika menandatangani suatu pajak kembalian jika atau mempertanyakan kelebihan pajak kembalian. Yang ketiga, aspek prosedur tertentu dalam menyiapkan pengembalian. Dalam menyiapkan atau menandatangani suatu pajak kembalian, suatu anggota dengan hati jujur boleh mempercayakan tanpa verifikasi atas informasi yang diberikan oleh wajib pajak atau dengan pihak ketiga. Yang keempat, penggunaan estimasi. Kecuali jika yang dilarang oleh undang-undang atau menurut peraturan, suatu anggota boleh menggunakan taxpayers untuk menaksir persiapan suatu pajak kembalian jika itu bukanlah praktis untuk memperoleh data tepat, dan jika anggota menentukan bahwa perkiraan yang layak adalah didasarkan pada keadaan dan fakta saat itu yang diperlihatkan kepada anggota. Yang kelima, keberangkatan atau suatu posisi yang sebelumnya disampaikan di dalam suatu kelanjutan administrasi atau keputusan pengadilan. Pajak kembalian berkenaan dengan memposisikan suatu item ketika ditentukan di dalam suatu kelanjutan administratif atau keputusan pengadilan atau lingkungan tidak membatasi suatu anggota merekomendasikan dari suatu pajak berbeda. Kemudian
memposisikannya kembali kecuali jika wajib pajak dalam pemeriksaan. Yang keenam, pengetahuan kesalahan, persiapan kembalian. Suatu anggota perlu menginformasikan kepada wajib pajak dengan segera atas suatu kesalahan di dalam suatu pajak kembalian yang disimpan atau ketika sadar akan kegagalan suatu taxpayers untuk memfile suatu kembalian yang diperlukan. Ketujuh, pengetahuan kesalahan cara kerja administrasi. Jika suatu anggota sedang mewakili suatu wajib pajak di dalam administratifnya untuk suatu kembalian yang berisi suatu kesalahan, maka anggota perlu menginformasikannya kepada wajib pajak. Dan yang terakhir adalah format dan isi nasihat pada klien. Suatu anggota tidaklah diperlukan untuk mengikuti suatu bentuk standar atau petunjuk dalam berkomunikasi lisan atau tertulis dalam memberi petunjuk kepada wajib pajak. Yang kelima, kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien. Beberapa kasus yang mencerminkan kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien. Yang pertama, pajak ganda pada dividen. Secara teori Indonesia menganut classical system, artinya ada pembedaan subjek pajak, yaitu subjek pajak badan dan subjek pajak perorangan. Yang bermasalah dalam pajak dividen adalah terjadi ekonomi double taxation, yang artinya ialah bahwa sebelum dividen dibagi kepada pengusaha, laba tersebut merupakan laba perusahaan yang dikenakan pajak atau disebut pajak korporat. Namun, ketika dibagi lagi kepada pemegang saham di korporat, pemegang saham itu harus dikenakan pajak lagi. Inilah yang disebut sebagai pajak ganda. Yang kedua, sengketa pajak. Hitungan wajib pajak dengan petugas pajak berbeda. Pada Undang-Undang KUP 2000, kewenangan aparat Fiskus terlalu luas. Jika terjadi sengketa SPT, maka apapun yang akan dipakai adalah hitungan aparat pajak, dan hitungan itu harus dibayar lebih dulu oleh wajib pajak sebesar 50%. Terakhir adalah tarif pajak tinggi. Pajak yang rendah dianggap justru akan meningkatkan penerimaan negara karena semakin banyaknya potensi pajak yang terjaring. 1 triliun dari 100 orang jauh lebih baik ketimbang 1 triliun hanya dari 10 pembayar pajak. Tarif yang tinggi membuat yang bayar pajak menjadi sedikit, sehingga membuat banyak orang yang lain lebih sering menghindar dan kucing-kucingan dengan petugas pajak. Dalam pikiran mereka, sekali punya NPWP sampai mati akan dikejar oleh aparat pajak. Prinsip ini membuat mereka kalau bisa selalu main belakang dengan Fiskus. Yang keenam, contoh kasus. Kasus etika akuntan publik Petrus Winata dibekukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani membekukan izin akuntan publik Petrus Winata dari kantor akuntan publik dan rekannya selama 2 tahun terhitung sejak 15 Maret 2007. Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh petugas Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Arta, dan apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai 2004. Selama izinnya dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja, dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang kantor akuntan publik. Namun dia tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Sekian video penjelasan saya tentang etika dalam bidang perpajakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.